Selamat datang di Nurhayati Edu. Saatnya kita belajar kimia. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya ada notifikasi informasi terbaru. Pernahkah kamu memperhatikan konstruksi pondasi sebuah rumah? Dalam membuat sebuah bangunan atau rumah diperlukan konstruksi pondasi yang kuat dan kokoh, sehingga stabil jika ada gempa bumi. Seorang insinyur bangunan harus membuat konstruksi pondasi rumah dengan membuat campuran dengan komposisi yang menghasilkan ikatan yang kuat dari pasir, semen, dan kerikil. Bukan hanya bangunan, senyawa juga. Unsur-unsur bergabung membentuk senyawa melalui ikatan kimia sehingga diperoleh kondisi yang stabil. Ikatan kimia stabil haruslah mempunyai konfigurasi elektron seperti konfigurasi elektron gas mulia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya, agar ada pemberitahuan informasi terbaru. Ikatan kimia. Dari gambar di bawah ini, apa saja komponen-komponen yang ada di udara. Jadi gambar di sini apa saja komponen yang ada di udara. Oke, jadi kita lihat komposisi udara atau komponen yang ada di udara adalah terbanyak itu adalah 78% nitrogen yang warna biru, yang warna hijau adalah oksigen 21%, yang warna kuning adalah argon dan gas lainnya 0,95%, yang warna abu-abu adalah karbon dioksida 0,03%, dan yang warna ungu adalah uap air atau water vapor. Jadi itu komponen yang ada di udara. Oke, jadi ini adalah gambar molekulnya ya. Jadi perhatikan, ini adalah nitrogen kan, N2. Jadi ini ada 2 bulatan, berarti ada 2 N. Oke, ini adalah oksigen O2. Ini C-nya ya, ini O-nya ada 2, berarti CO2. Makanya karbon dioksida. Ini adalah O-nya dan ini hanya H2O. Sedangkan yang ini adalah helium, neon, argon, dan krypton. Tadi argon dan senyawanya ini. Jadi di alam gas mulia ini adalah ini nih, gas mulia, helium, neon, argon, krypton. Gas mulia terdapat sebagai monoatomik. Monoatomik itu berarti satu atom saja. Jadi dia satu atom saja. Kita lihat ini dia tidak berikatan dengan atom lain. Jadi dia satu. Sedangkan atom yang lain bergabung dengan atom lainnya. Kita lihat oksigen bergabung dengan H, C bergabung dengan O, CO2. Oksigen dengan oksigen bergabung jadi O2. Nitrogen dengan nitrogen bergabung jadi N2. Tetapi gas mulia dia tidak bergabung, dia berdiri sendiri. Dia sebagai monoatom. Jadi di tabel periodik gas mulia itu terdapat pada golongan 8A sebelah sini ya. Jadi ini gas mulia: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan ogenesium ya. Mengapa di alam gas mulia terdapat sebagai monoatomik sementara atom lain tidak? Nah, mengapa gas mulia ini di alam dia bisa berdiri sendiri tanpa membentuk ikatan, tetapi untuk atom lain dia harus membentuk ikatan? Kenapa gas mulia berbeda dengan yang lainnya? Karena ada elektron. Kita lihat. Jadi aturan oktet dan duplet. Apa itu aturan oktet dan duplet? Jadi ini dari Lewis dan Kossel mengaitkan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektronnya. Gas mulia mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet. Mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium, dengan konfigurasi duplet. Jadi hanya helium yang duplet. Apa itu duplet? 2 elektron pada kulit terluar. Jadi dia memiliki konfigurasi penuh, karena konfigurasi penuh atau stabil itu jika dia konfigurasi oktet dan
duplet. Dan gas mulia ini memiliki konfigurasi tersebut. Jadi dia tidak perlu berikatan dengan atom lain untuk mencapai kestabilan karena dia sudah stabil. Jadi ini konfigurasi elektron untuk gas mulia. Kita lihat yang pertama adalah argon. Dia 288 karena jumlahnya ada 18. Ini kita bisa pakai konfigurasi kulit ataupun subkulit. Jadi ini konfigurasi subkulit, ini konfigurasi kulit. Oke, jadi argon 18, 2, 8, 8. 2 tambah 8, 10 tambah 8, 18. Kita lihat elektron valensinya ber-8. Jadi kulit pertama 2, kulit kedua juga 8, kulit terakhir adalah 8. Nah, selanjutnya kripton. Kita lihat ke konfigurasinya kripton. Dia 36, jadi 2, 8, 18, 8. 8 lagi. Elektron terakhirnya, maka dia stabil. Jadi ini ada 8 pada kulit terakhirnya. Neon, kita lihat neon. Nah, sama ya, dia 10 nomor atomnya, jadi konfigurasinya 28. Oke, dia 8 juga. Konfigurasi elektron, elektron valensinya ada 8, maka dia stabil, dia tidak perlu mengikat atom lain. Pada konfigurasi elektron gas mulia, subkulit terisi elektron secara penuh. Bagaimana dengan atom lain? Kita lihat contohnya oksigen. Jadi kalau oksigen ini kan 8, jadi konfigurasinya adalah 2, 6. Jadi elektron valensi O adalah 6. Elektron belum terisi penuh. Untuk mencapai kestabilan, atom-atom selain gas mulia harus memiliki elektron valensi 8. Ini dinamakan dengan kaidah oktet. Jadi ini 6, untuk sampai 8 dia harus mengikat lagi 2 elektron. Makanya dia harus berikatan. Makanya oksigen berikatan dengan atom lain karena dia belum stabil. Bagaimana dengan H yang memiliki satu kulit elektron? Jadi konfigurasinya karena nomor atomnya 1, maka dia kulitnya pertama dan isinya 1. Jadi dia kalau mau mencapai 8 jauh sekali, harus membutuhkan 7 elektron, sehingga dia mencapai kestabilan konfigurasi gas mulia yaitu helium. Jadi kalau khusus hidrogen dia menjadi 2 yaitu duplet. Jadi ini aturan duplet. Jadi kaidah duplet hanya berlaku untuk atom H, yang atom lainnya tidak berlaku, hanya hidrogen. Alasan kedua, mengapa gas mulia itu stabil, yaitu dari energi ionisasinya. Dari gambar ini adalah dia gas mulia ini sekitar antara di atas 1000 ya. Jadi di atas 1000 ada yang 1000, ini kan helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Jadi ini helium saja di atas 2000, sedangkan atom-atom lain itu hanya 500 energi ionisasinya. Jadi berdasarkan grafik ini yang kita lihat bersama, berarti energi ionisasi gas mulia ini sangat besar. Kenapa kalau energi ionisasinya sangat besar? Ini berarti diperlukan energi yang sangat besar pula untuk dapat melepas satu elektron valensi dari gas mulia. Terus bagaimana suatu atom dapat mencapai elektron valensi oktet atau duplet? Ini maksudnya atomnya adalah atom lain selain gas mulia ya. Yaitu caranya dengan cara membentuk ikatan. Kalau dia membentuk ikatan, maka dia akan menjadi stabil. Sebelum mempelajari ikatan, yang perlu kita tahu adalah lambang titik Lewis. Jadi lambang titik Lewis ini terdiri dari lambang atom dan titik-titik yang menggambarkan setiap elektron valensi dari atom-atom yang berikatan. Kita tahu atom hidrogen itu elektron valensinya adalah 1, maka 1 titik. Atom karbon elektron valensinya 4, maka 4 titik. Seperti itu. Jadi ini untuk atom lainnya golongan 1A ya, karena elektron valensinya 1 golongan 1A 1 titik semua. 2A 2 titik dan seterusnya. 8A berarti ada 8 titik. Jadi ini titik 2 ini berarti sepasang ya, sepasang elektron. Lambang Lewis unsur gas mulia menunjukkan 8 elektron valensi yang terbagi dalam 4 pasang. Ini gas mulia 8. Jadi ini ada 8 pasang, 1 2 3, 4. Lambang Lewis dari unsur dari golongan lain menunjukkan adalah elektron tunggal. Jadi ini gambar yang lain ini masih ada 1 tidak berpasangan, maka dia tidak stabil. Ini
golongan 4A ada 2 tidak berpasangan, 6A ada 2 tidak berpasangan. Apalagi golongan 4A semua tidak berpasangan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh senyawa di alam beserta rumus kimianya. Ini adalah gambar air ya, berarti H2O. Ini lambung, di dalam lambung ada HCl. Ini aki. Jadi dari aki itu menggunakan H2SO4. Sedangkan ini NaCl atau garam, ini MgO dan lain sebagainya. Dapatkah kamu menemukan perbedaan antara senyawa-senyawa di kolom kiri dengan senyawa di kolom kanan? Oke, apa perbedaannya kira-kira? Untuk melihat perbedaannya, kita harus lihat dari tabel periodik, yaitu penyusunnya. Ini NaCl. NaCl ini, jadi ini di sini adalah golongan logam, kecuali H yang berwarna hijau ini, dan ini adalah non logam. Ini adalah non logam. Jadi ada di sini NaCl, Na berarti di sini logam, Cl sebelah sini. Oke, logam sama non logam bergabung. MgO, Mg logam. O sebelah sini non logam. Oke, ini 2 ya, logam dan non logam. NaBr mana NaBr? Na ini adalah logam, Br adalah sini non logam. KBr, K adalah logam, Br nya adalah non logam. Sedangkan yang di bawah ini H2O ini H, ingat H ini adalah non logam ya. O di sini adalah non logam. Non logam sama non logam. HCl, H ini non logam, Cl non logam. Ini juga H2SO4. H-nya di sini, S-nya di sini, O-nya di sini. Jadi semua adalah non logam. Jadi perbedaannya adalah penyusunnya. Senyawa-senyawa di kolom atas yang ini tersusun dari logam dan non logam. Sedangkan senyawa di kolom bawah tersusun dari non logam dan non logam. Apa hubungannya logam dan logam dengan ikatan? Kita lihat. Berdasarkan atom penyusunnya, ikatan dibedakan menjadi ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu antara non logam dengan non logam. Sedangkan ikatan ion antara logam dan non logam. Oke, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau dari penyusunnya kita tahu sifatnya atau atom apa, kita bisa tahu dia ikatan kovalen atau ikatan ion. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion ini atau biasa disebut ikatan elektrovalen. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan. Jadi beda muatan, tarik-menarik. Ikatan ion disebut ikatan elektrovalen. Jadi kita lihat di sini, ini garam dapur ya. Ini garam dapur, berarti ini strukturnya atau bentuknya NaCl. Dari satu bulir ini tersusun dari NaCl yang bermacam-macam. Jadi pembentukan ikatan ion itu senyawa biner yang antara logam dengan non logam sering atau cenderung bersifat ionik, logam dan non logam. Atom yang melepas elektron menjadi ion positif. Kalau dia melepas jadi positif, kalau dia menyerap jadi negatif. Jadi ini contohnya, sebentar kita jelaskan yang ini. Ini adalah contoh pertama untuk pembentukan ikatan ion pada NaCl, natrium klorida. Langkah pertama, kita harus tahu berapa nomor atom Na. Baru kita konfigurasikan. Na kan 11 nomor atomnya, baru konfigurasikan berarti 281. Selanjutnya yang ini setelah Na apa? Cl. Oke, Cl berapa nomor atomnya? Klor ini ya, ini natrium, ini klor. 17 berarti 287. Oke, ini dia harus untuk membentuk ikatan harus mengikuti kaidah oktet atau duplet. Oktet berarti 8, duplet berarti 2. Oke, satu ini lebih mudah melepas lebih mudah menerima 7 atau melepas dirinya 1. Melepas 1 kan? Kalau 7 banyak sekali ditambahnya, makanya dia kelebihan 1 elektron, nanti ini akan lepas. Sedangkan 7 ini dia untuk mencapai 8 kurang berapa? Kurang 1, maka dia kekurangan 1 elektron. Jadi
reaksinya adalah Na kan 1 Na plus berarti dia kelebihan, berarti plus Na plus Cl. Jadi ini kan 1 yang dari Na kan, yang di belakangnya yang diambil adalah elektron valensinya. Na 1, Cl nya berapa? Cl nya 7, berarti ada titik 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa harus titik ini kali? Boleh semua, kalau mau ini dijadikan ini yang titik ini kali boleh. Yang penting ini hanya untuk membedakan antara oh ini miliknya Na, ini miliknya Cl. Berarti Na kan kelebihan 1 lebih, berarti dia plus 1 melepas, Cl kurangan berarti minus, berarti langsung saja NaCl. Seperti itu bentuk reaksinya untuk pembentukan ikatan ion. Jadi ini gambarnya. Jadi ini kan dia nomor atomnya 11, tapi dia karena kelebihan 1 melepas 1 tinggal 10. Oke. Yang ini juga dia 17. Kemudian dia menerima 1. Dari mana dia menerima? Dari Na. Jadinya 18. Jadi serah terima elektron. 1 menyerahkan, Na menyerahkan, Cl menerima, serah terima elektron. Jadi ini terjadi gaya tarik menarik di sini ya. Jadi seperti ini. Ini satu butir garam, satu butir garam ini tersusun banyak atom NaCl. Jadi bukan hanya satu aja, tapi banyak NaCl. Jadi NaCl seperti itu. Contoh kedua untuk pembentukan ikatan ion pada MgO magnesium oksida ya. Kita lihat, berarti ada 2 Mg sama O yang kita harus tahu nomor atomnya. Oke, Mg berapa? 12, berarti 2, 8, 2. 2 tambah 8, 10 tambah 2, 12. Selanjutnya O berapa? O 8, berarti 2, 6. Oke. Sekarang kita lihat, ini kan dia lebih 2 kan, harus 8 belakangnya, berarti dia ini 2 ini lebih mudah melepas 2 daripada menerima 6 untuk sampai 8. Maka dia kelebihan 2 untuk dilepas, makanya kelebihan 2 elektron. Sedangkan 6 untuk mencapai 8 harus bertambah atau ditambahi 2, berarti dia kekurangan 2 elektron. Oke, kita lihat Mg. Mg berapa? Elektron valensinya 2, makanya 2 titik. O 6, elektron valensinya makanya 6 titik. Oke. Setelah itu karena dia ini Mg-nya melepas, berarti 2 plus. Kalau melepas tandanya positif ya. Kebalikan. Mg 2 plus. O menerima berapa? Kurang 2, menerima 2, berarti O 2 minus, menjadi MgO. Jadi ini persamaan reaksinya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini dari oksigennya, ini konfigurasinya 2. Ini O berapa? 2 tambah 2 4 5 6 ya jumlahnya. Oke, yang ini dia 1 sama yang ini 1 yang akan terjadi gaya elektrostatik. Nanti dia menempel di sini, pindah semua ini, pindah ke sini. Oke, dan ini pindah ke sini, bertemu di sini. Oke, jadi antara ini satu pasang elektron. Jadi di sini terjadi gaya elektrostatik, ikatan ion. Selanjutnya ikatan kovalen. Jadi dari gambar ini adalah gambar air minum ya, air kemasan ya. Ini contoh dari ikatan kovalen. Ternyata air itu terjadi ikatan kovalen. Sedangkan tadi kalau garam dapur itu terjadi ikatan ionik. Kita lihat. Dari air ini ternyata kalau dilihat secara tidak kasat mata dia tersusun seperti ini. Banyak. Jadi ini O yang merah, ini H, berarti H2O. Jadi air itu tersusun dari banyak kumpulan H2O. Jadi H2O sama dengan NaCl tadi. Senyawa H2O merupakan salah satu molekul yang memiliki ikatan kovalen karena terdiri dari atom non-logam. H ini adalah non-logam walaupun dia berada di sebelah kiri di golongan 1A, tapi dia pengecualian, dia adalah non-logam sendiri. O adalah non-logam, berada di sebelah kanan. Non-logam dengan non-logam itu adalah ikatan kovalen. Ini kecenderungan ya, cenderung membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Yang mana pasangan elektronnya, jadi ada perbedaannya ikatan
ionik dengan kovalen. Kalau kovalen terjadi irisan seperti ini, mengiris, jadi dia masuk. Jadi ini dua, ini miliknya sebelah sini untuk atom ini, dan ini juga miliknya, jadi milik bersama. Tapi kalau tadi, kalau ikatan ion itu tidak terjadi irisan, hanya berdekatan saja. Setiap elektron dalam pasangan elektron ditarik oleh kedua inti atom yang berikatan. Jadi ini elektronnya ditarik oleh inti. Jadi ini yang warna biru adalah inti atom. Itu adalah ikatan kovalen. Jadi ikatan antara sesama non-logam merupakan ikatan kovalen. Nah, ini contoh dari ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan kovalen itu ada 3, tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ini yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Contoh yang pertama yaitu terjadi pada H2, atom hidrogen ya. Kita lihat. Kan nomor atomnya berapa? 1, berarti konfigurasinya 1. Hanya kan ada 2, berarti hanya 2 kali 1, 2. Hanya 1, konfigurasinya 1. Jadi ini kekurangan 1 elektron, kekurangan 1 elektron, sama-sama kekurangan 1 elektron. Jadi karena dia kekurangan 1, maka 1 titik. Karena elektron valensinya 1, maka dia 1 titik, elektron valensinya juga 1 titik. Ini kita bisa sama-sama titik, yang penting berubah warna untuk membedakan ya. Oke, ketika terjadi ikatan, terjadi irisan seperti ini, dan ini dia dipakai bersama. Jadi H miliknya ada 2 atom, H yang ini juga ada 2 atom. Jadi dia kaidah duplet. Jadi satu ikatan kovalen itu kalau kita jabarkan jadi satu garis, berarti H dengan H, terjadi ikatan kovalen. Contoh kedua yaitu ikatan kovalen tunggal pada H2O. Kita lihat ya, H sama tadi ya, atomnya 1, berarti 1 juga konfigurasinya. O berapa? 8, berarti 2, 6. Oke. Selanjutnya 1 ini berarti kekurangan 1 elektron untuk mencapai 2, dan 6 kekurangan 2 elektron untuk mencapai 8. Berarti kita lihat gambarnya, H berarti 1. Hanya ada berapa? 2 kan? Berarti hanya di sini 1, di sini 1. Dengan 1 titik. Hanya 2. Kan sama. O-nya berapa? 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti ini nanti yang akan berikatan dengan yang ini akan berikatan dengan ini. Kalau berikatan nanti jadinya 8. Ini kan 6 tambah 1 tambah 1. Jadi 6, 7, 8. Nah, sekarang kita lihat H ketika berikatan tadi ini mendekat ke sini. Oke, jadi ini berdekatan, satu iris. H itu dia 2, sedangkan H yang ini juga 2, sedangkan O berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia dipakai bersama. Nah, ini namanya ikatan kovalen tunggal satu garis, satu garis. Sekarang kita lihat ikatan kovalen rangkap 2. Jadi ada rangkapnya 2, tadi 1 kan, jadi tunggal, bukan rangkap 1 tapi tunggal. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 pada O2 oksigen. Kita lihat konfigurasinya, O berapa? 8 nomor atomnya. Berarti 2, 6. Oke. O-nya 2 kali berarti 8, 2, 6. Berarti kurang berapa untuk sampai 8? Berapa elektron ini? 6. Kurang 2 kan? Maka dia kekurangan 2 elektron sehingga gambarnya seperti ini. Berarti O-nya ada 2. Oke, jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini nanti kan supaya 8 kurang 2, berarti ada yang berikatan. Ini nanti berdekatan membentuk ikatan. Jadi seperti ini. Ketika dia mendekat terjadi irisan, dan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Nah, ini kan ada berapa yang berpasangan? Ada berapa yang berikatan? 1, 2. Makanya dia rangkap 2. Makanya dia 2 garis. Untuk contoh yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Jadi contoh ikatan kovalen rangkap 3 ini terjadi pada N2 ya, nitrogen. Jadi kita lihat konfigurasinya sama ya dengan cara sebelumnya. Oke, N berarti 7, berarti 2, 5, 5 tambah 2, 7 kan, ini juga sama. Berarti 5 untuk mencapai 8, kurang berapa? Kurang 3, berarti kekurangan 3 elektron.
Makanya gambarnya seperti ini. Dia ada 5 kan, berarti titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama. Oke, karena dia ini nanti rangkap 3, jadi ini supaya dia 8 kurang 3, berarti ada 3 yang berikatan. Jadi ini nanti pindah ke sini, ini juga pindah ke sini dan berdekatan. Jadi hasilnya seperti ini. Naik ke sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3, ada 3 garis. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sesuai kaidah oktet. Jadi ada berapa garis? 3. 1, 2, 3. Makanya dia ikatan kovalen rangkap 3. 1, 2, 3. Karena ada 3 pasang. 6 elektron ini berarti 3 pasang, berarti 3 garis. Selanjutnya ikatan kovalen koordinasi, yaitu bagaimana jika molekul NH3 akan berikatan kovalen dengan molekul BF3. Jadi molekul yang berikatan kita lihat ya. Pertama N ini berapa konfigurasinya? 25 kan nomor atomnya 7. Kemudian H nomor atomnya berapa? 1. Berarti konfigurasinya 1. Di sini lagi apa? B. Nomor atomnya berapa? Oke, sebelum ke B ini N ini 5. Berarti kurang berapa? Kurang 3 elektron. 1 kurang 1 karena dia lebih dekat ke 2. Oke. Sekarang B. B nomor atomnya 5. B yang ini ya. 5. Berarti konfigurasinya 2 sama 3. 2 tambah 3, 5. Sekarang F. F berapa? 9 nomor atomnya. Berarti konfigurasinya F yaitu 2, 7. Berarti ini 2. Ini kelebihan 1 elektron. Ini kekurangan 1 elektron. Oke. Jadi kita lihat gambarnya. Jadi ini kan H1 berarti 1 garis berikatan dengan N. N berapa? 5. Jadi kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 tidak berikatan. Kan ini NH3. N-nya 1 hanya 3. Ini BF3, B-nya 1, F-nya 3. Kita lihat B berapa nomor atomnya? 3. Ini sudah dipakai berapa? 1, 2, 3. Ini F bawa 1 ya, berarti satu pasang berarti miliknya B berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti habis dong karena dia 3. Makanya dia di sini karena ingin berikatan dengan ini, dia menggunakan ikatan kovalen koordinasi, yaitu salah satu molekul menyumbangkan sepasang elektron untuk molekul yang lain. Jadi molekul yang satunya tidak punya, molekul satunya tadi punya dua-duanya. Jadi molekul ini punya sepasang lengkap, ini tidak punya. Jadi dipakai bersama. Sedangkan kalau kovalen biasa, satu dari sini dipakai bersama. Itu perbedaannya. Dan dia bukan garis ya. Kalau dia koordinasi berarti tanda panah. Jadi kalau koordinasi dia tanda panah. Ini menunjukkan bahwa dia ikatan kovalen koordinasi. Atom B pada BF3 tidak memiliki elektron valensi untuk disumbangkan. Dia tidak punya elektron valensi yang disumbangkan karena sudah dia pakai semua berikatan dengan F. Jadi terdapat 4 jenis ikatan kovalen yang kita pelajari. Pertama kovalen tunggal 1 garis, rangkap 2 garis, rangkap 3 garis, dan keempat adalah koordinasi tanda panah. Jadi itu ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan ikatan pada setiap senyawa berikut. Jadi kalian perhatikan ini. Kita lihat ya. Dia ini kan kalau stabil 8 ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 8 ya. Tapi yang ini 10. Yang di tengah, yang pusat 10. Harusnya kan 8. Yang ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini 12 ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ini hanya 6, ini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini senyawa ini ada. Tetapi dia ini masuk dari kategori penyimpangan kaidah oktet. Kenapa bisa penyimpangan? Dia tidak memiliki 8 elektron. Tetapi ada yang berapa tadi ini? 10,
ini 12, ini 6. Jadi ini penyimpangan, ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi kita lihat yang pertama tidak mencapai kaidah oktet. Penyimpangan yang pertama yaitu ini, karena dia hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tidak sampai 8, berarti tidak mencapai kaidah oktet. Yang kedua melampaui, berarti lewat ya, melewati kaidah oktet. Ini berapa tadi ya? 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Ini 12. Oke. Penyimpangan kaidah oktet terjadi juga pada sinyal BF3, BECL2, BECL3, LBR3, CLF2, SBCL5, PCL5, SF6, IF7. Sekian video kali ini ya. Jangan lupa klik subscribe dan share ya, agar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.